Tokyo Extreme Racer versi penuh akan resmi diluncurkan pada tanggal 25 September mendatang. Genki mengumumkan harga penjualan resmi sebesar 6.600 yen atau setara Rp741.000 untuk pasar Jepang dan internasional. Canon resmi meluncurkan kamera terbaru EOS Cinema mereka bernama EOS C50 sebagai kamera sinema yang kompak dan mudah digunakan. Pemirsa, dunia game balap mobil kembali diramaikan dengan kehadiran judul legenda. Genki resmi mengumumkan tanggal rilis dan harga penjualan versi penuh game Tokyo Extreme Racer untuk PC. Setelah lama dinantikan, permainan ini siap dirilis melalui Steam dengan fitur dan konten yang lebih lengkap. Tokyo Extreme Racer versi penuh akan resmi diluncurkan pada tanggal 25 September mendatang. Genki mengumumkan harga penjualan resmi sebesar 6.600 yen atau setara Rp741.000 untuk pasar Jepang dan internasional. Langkah ini sekaligus menjadi momen penting kembali hadirnya game balap legendaris ini setelah sekian lama vakum. Pengembang memberikan keuntungan bagi pemain yang sudah membeli versi akses awal sebelumnya. Pembeli dengan harga 3.960 yen atau setara Rp445.000 akan mendapatkan pembayaran otomatis ke versi penuh tanpa biaya tambahan. Kebijakan ini disambut positif oleh komunitas pemain yang telah mendukung sejak awal peluncuran. Dalam peluncuran resmi nanti, Tokyo Extreme Racer akan menambahkan berbagai fitur baru. Beberapa mobil legendaris seperti Honda dan Lexus dipastikan akan hadir untuk memperkaya pengalaman balap. Tak hanya itu, sebanyak 25 merek suku cadang domestik juga dihadirkan untuk memberikan variasi modifikasi kendaraan. Cerita utama game ini tentang perebutan gelar pembalap tercepat di jalur lingkar dalam Tokyo juga akan sampai pada babak penutup. Pengembang menjelaskan bahwa kisah yang sudah ditunggu pemain sejak versi akses awal akan mendapatkan penyelesaian penuh. Hal ini membuat versi penuhnya menjadi tahap krusial dalam jalan cerita dan pengalaman bermain. Tokyo Extreme Racer sebenarnya sudah melegendaris sejak era konsol pada akhir 1990-an. Setelah 18 tahun vakum, Genki memutuskan untuk membawa kembali game ini ke PC melalui platform Steam. Versi terbaru ini dapat dimainkan pada sistem operasi Windows 10 dan 11 64-bit dengan teknologi modern yang lebih stabil. Berbagai sumber untuk ID Action. Canon resmi meluncurkan kamera terbaru EOS Cinema mereka bernama EOS C50. Kamera ini hadir dengan desain ringkas namun membawa fitur profesional untuk film dan konten digital. Canon resmi meluncurkan kamera terbaru EOS Cinema mereka bernama EOS C50 sebagai kamera sinema yang kompak dan mudah digunakan. Produk ini diarahkan untuk filmmaker independen, YouTuber, dan kreator profesional yang membutuhkan performa handal dalam bodi ringkas. EOS C50 diharapkan menjadi solusi bagi pengguna yang mengutamakan praktis tanpa mengurangi kualitas gambar. Kamera ini dibekali sensor super 35mm dan prosesor DJI DV7 yang mampu menghasilkan gambar tajam dan kaya detail. Kualitas warna yang dihasilkan terlihat natural dan sesuai standar produksi film profesional. Hal ini membuat EOS C50 layak menjadi pilihan utama dalam pengambilan gambar berkualitas tinggi. EOS C50 mendukung perekaman hingga resolusi 4K 10-bit 4:2:2 dengan beragam format profesional. Fitur ini memudahkan proses editing dan memastikan hasil rekaman sesuai standar industri. Tak hanya itu, kamera ini juga dilengkapi teknologi Dual Pixel CMOS AF untuk fokus otomatis yang cepat dan akurat. Keunggulan lain dari EOS C50 adalah kemampuan menangani berbagai kondisi cahaya berkat rentang dinamis yang luas. Fitur Canon Log 3 dan Wide DR Gamma memudahkan pengguna merekam gambar dengan tampilan sinematis. Hasilnya detail bayangan dan highlight tetap terjaga hingga memberikan kebebasan lebih bagi kreator visual. EOS C50 dibanderol sekitar $3.899 Amerika Serikat atau sekitar Rp64 juta. EOS C50 dianggap sebagai pilihan yang lebih terjangkau dibandingkan beberapa seri sinema EOS lainnya. Posisi harga tersebut membuatnya relevan untuk kreator muda, studio independen, dan profesional yang membutuhkan kamera berkualitas tinggi. Canon menjadwalkan kamera ini mulai dipasarkan secara global pada akhir tahun 2025. Berbagai sumber untuk ID Action.
Pemirsa, Annapurna Interactive resmi umumkan perilisan Lego Voyagers untuk Nintendo Switch 2. Game yang dikembangkan Lightbrick Studio ini siap dirilis pada 15 September mendatang. Annapurna Interactive resmi mengumumkan bahwa Lego Voyagers akan dirilis untuk konsol Nintendo Switch 2. Sebelumnya game ini direncanakan hadir untuk PlayStation 4 dan 5, Xbox Series, Nintendo Switch, serta PC melalui Steam dan Epic Game Store. Game Lego Voyagers dikembangkan oleh Lightbrick Studio. Perilisan resmi dijadwalkan pada 15 September mendatang. Rilis ini menjadi momen penting karena Lego Voyagers akan menjadi salah satu game pertama yang hadir di konsol Nintendo Switch 2. Antusiasme penggemar sudah mulai terlihat mengingat Lego Voyagers menawarkan pengalaman bermain yang berbeda dari game Lego sebelumnya. Lego Voyagers merupakan game petualangan kooperatif dua pemain dengan misi menyelamatkan pesawat luar angkasa yang terbengkalai. Pemain akan berperan sebagai dua sahabat yang melakukan perjalanan melampaui impian terliar dan belajar tentang nilai kebersamaan. Layaknya bermain Lego, sebenarnya pemain dapat bergabung, loncat, menyusun, dan membangun jalan di dunia blok Lego yang kaya. Berbagai tantangan akan dipecahkan secara kooperatif dan membuktikan bahwa dua bata lebih baik daripada satu. Game Lego Voyagers menekankan kerjasama baik melalui layar yang sama maupun secara daring. Melalui sistem Friends Pass, cukup satu pemain yang memiliki game ini untuk memiliki bermain bersama. Pengalaman diperkaya dengan narasi novel, visual Lego yang indah, serta musik atmosferik yang menghadirkan kehangatan dalam persahabatan. Berbagai sumber di X Channel. Era Jaya Digital resmi membuka penjualan perdana Nothing Headphone One di Indonesia. Headphone over-ear pertama dari Nothing ini merupakan hasil kerjasama dengan pabrikan audio premium Kiev. Nothing Headphone 1 resmi dipasarkan Era Jaya Digital di tanah air. Produk ini merupakan hasil kerjasama Nothing dengan pabrikan audio premium KEF. Headphone ini tampil dengan desain transparan ikonik yang menjadi DNA Nothing, mengusung material aluminium dan bantalan telinga memory foam anti minyak. Headphone ini dirancang kokoh serta nyaman digunakan sepanjang hari. Untuk kualitas suara, Nothing Headphone One menggunakan driver 40mm dari KEF, dilengkapi fitur Active Noise Cancellation. Headphone ini sudah mendukung high-res audio, LDAC, dan USB-C lossless. Pengalaman semakin imersif berkat fitur spasial audio dengan head tracking. Kesan futuristik headphone ini semakin kuat berkat sistem navigasi intuitif, kendali volume, media, dan ANC menggunakan navigasi taktil berupa roller, pedal, dan button yang menggantikan kontrol sentuh konvensional. Untuk daya tahan, Nothing Headphone One mampu menggunakan hingga 35 jam dalam sekali pengisian data. Berkat fitur fast charging, pengisian 5 menit bisa memberikan durasi penggunaan hingga 2,4 jam. Saat ini Nothing Headphone One dijual dengan harga Rp4.199.000 dengan pilihan warna hitam dan putih. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX for Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.